Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yunina tentunya di channel YouTube Yunina Sinta. Dan pada kesempatan kali ini di video kali ini aku memenuhi request dari teman-teman semua yang udah request masuk untuk membahas tentang undang-undang kesehatan yang biasa keluar di SKB Kesehatan CPNS. Oke teman-teman, aku mau kasih buat di video kali ini spesial untuk teman-teman yang mau mengikuti SKB Kesehatan. Bisa kontak aku juga untuk konsultasi di WA 082227977086 atau di websitenya yuninamanajemen.com. Dan ini juga untuk Instagram. Instagramku pribadi adalah @princessyunina, untuk perusahaan Smartups itu dari @smartups_cpns, dengan Facebook Yunina Manajemen. Oke teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu, aktifkan tombol notifikasi karena nanti setiap aku upload video baru nanti kalian bakalan dapetin notifikasinya. Jadi enak ya kalau udah ngeklik untuk tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ngebahas tentang undang-undang tentang kesehatan. Oke. Nah teman-teman, di sini aku udah nyiapin untuk beberapa clue yang nanti kemungkinan akan dikeluarkan dalam tes SKB CPNS. Semoga kalian good luck dan bisa menjadi ASN, goal ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang akan aku bahas itu adalah Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kemudian ada lagi Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Kemudian Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Kemudian Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Terus Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan. Kemudian Permenpan RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oke, ini untuk slide yang pertama. Kemudian yang kedua, Permenkes tentang Puskesmas itu dikeluarkan tahun 2014, teman-teman. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Kemudian untuk Undang-Undang Aborsi itu adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ya. Ayat 1. Kemudian pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi. Indikasi kedaruratan medis. Ini yang pertama ya, yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat bawaan sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Nah, kemudian yang kedua adalah kehamilan akibat perkosaan. Next, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu, yang pertama adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang kemudian setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua, sumber daya di bidang kesehatan itu adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Untuk yang ketiga, tenaga kesehatan itu apa sih? Tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kayak baik promotif, preventif, kuratif ya, maupun rehabilitatif bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif? Oke, untuk pelayanan kesehatan promotif itu adalah kegiatan pelayanan kesehatan mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan ya. Beda dengan preventif ya. Kalau preventif itu lebih ke kegiatan pencegahan teman-teman terhadap masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian ada lagi pelayanan kesehatan kuratif.
Serangkaian kegiatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit ya, pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal. Kemudian teman-teman, clue selanjutnya adalah pelayanan kesehatan rehabilitatif ya. Nah, di rehabilitatif ini kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oke teman-teman, kemudian di sini ada upaya kesehatan ibu dan anak atau KIA ya. Upaya di bidang kesehatan menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, bersalin, menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya di sini adalah tercapainya kemampuan hidup sehat ya, melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu, keluarganya, kemudian mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia. Nah, di sini ada juga yang akan dimunculkan di dalam SKB kesehatan, masalah kesehatan yang paling sering dialami. Itu contohnya adalah kekurangan zat besi ya teman-teman, itu namanya anemia, kurang tinggi badan, stunting, kemudian kurang energi kronis atau kurus, kemudian kegemukan atau obesitas. Nah, sekarang teman-teman di sini ada untuk pokok-pokok Renstra ya, Kemenkes 2020 sampai 2024. Kondisi umum impresi pembangunan kesehatan ini umur harapan hidup 71,5 tahun ya. Untuk HEL-nya 62,64 tahun ya. Kemudian di sini SHLYT loss-nya itu ada AKI 305 per 100.000 KH, kemudian 183 per 100.000 KH, AKN 15 per 100.000 KH sampai 11 per 1.000 KH. Stunting ini harus terus ditingkatkan ya teman-teman, dan proteksi finansial juga terus diperluas. Ini inti dari kondisi umum Renstra Kemenkes. Kemudian untuk pokok-pokok dari Renstra masih di visi dan misinya adalah ini yang nanti akan bisa dimunculkan ya teman-teman, karena visi dengan misi itu berbeda ya. Kalau visi itu harapan ke depannya, kalau misi itu untuk melaksanakan visi itu apa aja sih yang dilakukan. Untuk visinya itu adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk misinya itu adalah yang pertama memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Untuk arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan di tahun 2020 sampai 2024 ini harus bisa dihafalkan dan dimengerti ya teman-teman. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar, primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian untuk apa aja sih Kak Yunina strategi RPJMN-nya di 2020 sampai 2024? Strategi RPJM-nya itu adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Untuk yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kemudian yang kelima, pengawasan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Kemudian untuk yang selanjutnya, tujuan strategi Kemenkes 2020-2024. Ini dimungkinkan juga akan muncul ya di tes SKB. Yang pertama nih teman-teman, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan yang keenam, teman-teman, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis Kemenkes 2020-2024. Yang pertama, meningkatnya ketersediaan Fansiankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kedua,
meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, menurunkan kematian material. Yang keempat, meningkatnya status gizi balita. Yang kelima, meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Yang ketujuh, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko. Yang kedelapan, meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kesembilan, meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. Yang kesepuluh, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Dan yang ke-11 adalah meningkatnya pembiayaan kesehatan. Yang ke-12, meningkatnya sinergisme pusat dan daerah. Yang ke-13, meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan serta informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan teman-teman. Dan yang ke-14, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini adalah PP untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi bidan nih teman-teman. Biar nanti teman-teman punya gambaran ya yang akan dimunculkan di dalam SKB Kesehatan. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semua ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan. PP Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi. Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Jaminan Kesehatan Nasional. Kemenkes Nomor 369 Tahun 2007 Standar Profesi Bidan. Kemenkes Nomor 938 Tahun 2007 Standar Asuhan Kebidanan. Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang izin dan menyelenggarakan praktik-praktik bidan. Kemenkes Nomor 229 Tahun 2010 Pedoman Asupan Kebidanan masa perimenopause. Kemudian Kemenkes Nomor 230 Tahun 2010 sini Pedoman Rawat Gabung Ibu dan Bayi. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan pada JKN. Dan ini ada lagi Permenkes Nomor 369 Tahun 2007 ya teman-teman. Ini juga terkait dengan profesi kebidanan. Oke teman-teman, dengan video yang minimalis ini semoga teman-teman terbantu ya dengan clue-clue. Dan aku udah memberikan untuk banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kakak dong dikasih undang-undang tentang kesehatan. Oke, terima kasih buat komentarnya dan requestnya yang udah masuk. Aku akan buat video-video yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching, like and subscribe. Thank you so much. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.